harapannya ke depannya, Mak, kalau bisa ada bantuan lah dari pemerintah ya, dalam bentuk pekerjaan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam channel Pak RW Official. Kami harap sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam video kali ini, tema yang akan kita angkat adalah tentang kehidupan pencari cacing sutra yang berlokasi di Sungai Sail, Kota Pekanbaru, Riau. Sebelum menonton video ini, tolong bantu kami untuk like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng agar channel ini terus berkembang dan dapat menyajikan video-video yang dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua. Selamat pagi sahabatku yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, diberi rezeki,
Di sini kami akan membawa saudara-saudara sekalian untuk melihat bagaimana cara Bapak Heri mencari cacing di air keruh. Ayo ikuti langkah kami. Jadi beginilah kehidupan Pak Heri sehari-hari. Bapak Heri, saya ingin tahu bagaimana cara Bapak Heri mencari cacing demi menghidupi keluarga. Saya tanya-tanya dulu sama Pak Heri. Bapak Heri, jam berapa Bapak turun kalau dari rumah menuju ke sungai ini, Pak? Paling cepat jam 6.30, paling lambat jam 7.30. Biasanya Bapak turun dari rumah menuju ke sungai ini jam berapa kira-kira, Pak? Jam 7 lah paling lambat. Jam 7 Bapak turun dari rumah langsung ke sini. Ya. Langsung Ya. setelah Bapak dari rumah menuju ke sungai mencari kehidupan sehari-hari untuk keluarga tercinta, terus Bapak pulangnya jam berapa? Jam 2. Jam 2 Bapak selesai. Oh gitu. Ya. Jadi penghasilan Bapak selama dari pagi jam 7 sampai jam 2 biasanya Bapak mendapatkan hasil berapa dari cacing yang Bapak cari ini, Pak? Kalau sekarang paling banyak 120. 120.000 rupiah. Ya. Terus Semuanya. semuanya. Ya. Terus ada enggak pasang surut kita mencari cacingnya, Pak? Oh ada. Pasang surutnya di mana, Pak? Pasang surutnya pas banjir ya nggak bisa kerja sama sekali. Oh, jadi kalau banjir Bapak tidak bekerja sama sekali. Nggak kerja sama sekali. Terus penghasilan Bapak untuk makan sehari-hari apabila Ya. Bapak tidak bekerja dari mana, Pak? Kalau Ya. boleh tahu. Melihara ikan hias lah. Oh, Bapak juga punya usaha ikan hias. Ada sikit-sikit. Oh. Nah itulah yang bantu-bantu. Itu ya. Sekarang saya mau tanya lagi, Pak. Ini Bapak cari cacing digunakan untuk apa, Pak? Untuk pakan ikan, bibit-bibit lele, patin, Oh, terus ikan hias gitu, Pak? ikan hias, Oh. ikan cupang. Oh, ikan cupang juga. Ini makanannya, Pak ya? Ya. Terus saya mau tanya lagi. Penghasilannya berapa itu, Pak, kalau rata-rata per hari? Penghasilan yang Bapak dapat per hari dari mencari cacing demi menghidupi keluarga Bapak. Bapak rela berendam dari pagi berpanas-panas hingga siang hari gitu, Pak ya? Ya. Kalau diambil rata-rata 120 sehari. 120 ya, Pak ya? Cara penjualannya gimana, Pak? Itu kalau kita ngoper sama kawan. Oh, Bapak nggak ngopor lagi sama pengepul di sini. Iya. Oh, jadi cara menjualnya gimana? Ukuran standarnya, Pak? Pakai kalengan kecil, kalengan susu Indomil. Kaleng susu, cukup kaleng susu. Ya. Satu kaleng itu dihargai berapa, Pak? Satu kaleng susu. 12.000. 12.000 satu kaleng. Yang paling banyak Bapak dapat satu hari itu berapa kaleng? Kalau sekarang palingnya 10. 10, Pak ya. Yang paling banyak sehari itu 15. Kalau bisa Bapak bilangnya yang kecil. Jadi orang besok terharu jadi bisa Ya 10 itu lah. 10 ya. Oh gitu. 10. Jadi Pak ya, 120. kalau saya dengar risiko yang kita hadapi Tuh. kalau Bapak mencari cacing ini, risiko paling terbesar apakah ada buayanya, apakah ada biawak, apakah ada ular, apakah lintah? Risiko yang terbesar di situ, Pak. Sering alami apa, Pak? Yang sering dialami? Ini sering alami kaki luka kena duri sawit. Oh, kaki luka, kadang-kadang ada biawak juga. Nah, biawak ada, lintah ada. Lintah banyak, Pak ya. Ular pun ada. Ular ada, Pak ya. Ada. Cuman biawak, kalau buaya mungkin adanya Yang buaya buaya, darat mungkin yang banyak, Pak alhamdulillah. ya. Kalaupun ada lintah mungkin lintah darat yang ada, Pak ya. Oh iya ya, Pak ya. Oh, jadi panas terik-terik tuh jam-jam 1, jam 2 tuh Bapak masih mencari cacing Masih itu, Pak. demi untuk menghidupi keluarga tercinta Iya. di air yang keruh begini. Ya gini ya, Pak. Iya ya. Mau diapain lagi? Ya, Pak ya. Dulu sebelum Bapak cari cacing, pekerjaan Bapak sebelumnya apa, Pak? Kalau boleh tahu. Bangunan, Pak. Oh, bangunan ya. Sekarang saya mau tanya.
mana besar penghasilan dari mencari cacing apa mencari jadi kuli bangunan? Sebenarnya sama, Sama ya. cuman kerjanya beda. Oh, cara kerjanya aja yang beda Iya. ya Pak ya. Kita kalau bangunan pagi pulang jam 5 nanti kan. Kalau iya, ini iya, iya. pagi pulang jam 1 jam 2. Iya, iya, Ya iya. paling lama kan. Nah, Mm-mm. itu beda. Terus mungkin bedanya di sini lagi mungkin Pak ya. Kalau di bangunan kita di darat, kalau mencari cacing kita di air mungkin ya Pak ya. Oh. Jadi lebih enak yang mana Pak? Kalau menurut aku lebih enak yang di sini. Asik. Ya Pak, betul. Kita berdiri sendiri Pak ya, nggak ada yang ngatur Nggak Pak ada ya. yang ngatur. Saya udah turun ke lapangan, ke dalam sungai langsung. Bagaimana cara Bapak Heri mencari cacing? Di sini saya akan belajar sama Bapak Heri bagaimana cara mencari cacing yang bagus. Oke Pak Heri, ayo kita lanjut. Ini saya akan belajar sama Bapak Heri. Jadi saya mohon kepada seluruh teman-temanku di Indonesia untuk dapat melihat apa yang saya buat untuk belajar mencari cacing dari profesornya. Ini caranya, saya ambil dulu tanah di tanah, saya masukin. Nih saya keruk-keruk dulu tanah di dasar, saya masukin lagi ke sini. Awalnya kita langkah-langkah untuk mencari cacing tersebut, saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia, kita turun tangan. Terus kita ambil lumpur-lumpur yang di bawah, terus kita masukin ke dalam tangguk yang ada. Terus ambil lagi secukupnya, kita masukin lagi ke dalam tangguk yang ada. Nah, terus setelah penuh atau tidak penuh sekali, kita angkat. Nah, terus kita buang sampahnya di dalam, yang ada sampah kita bersihkan lagi. Kita bersihkan semua. Nah, terus setelah bersih kita goyang-goyang di air begini kayak Indul Daratista juga. Terus setelah dapat kan tinggal nih pasirnya. Di sini juga ada binatang keong emas. Keong emas ini sangat berbahaya di sungai, saudara-saudaraku sekalian yang ada di Indonesia. Apabila kita mencari cacing, kena telapak kaki kita yang ini runcing dari sudut keong emas ini, kaki kita akan mengalami kelukaan yang dalam. Tapi Pak Heri tidak merasa gentar demi menghidupi keluarga tercinta beliau. Itu lintah yang ada di sungai sangat banyak sekali. Inilah teman-teman contoh cacing sutra yang telah kita ambil dari sungai yang keruh tadi. Iya juga Pak. Kalau belajarnya susah juga lah Pak. Dulu berbulan-bulan juga Pak belajar dari kawan. Harapannya ke depannya Mak, kalau bisa ada bantuan lah dari pemerintah. Ya dalam bentuk pekerjaan lah. Inilah perjalanan kami pada pagi hari ini untuk melihat seorang Pak Heri yang demi keluarganya mau bersusah payah di air yang keruh dengan risiko yang sangat banyak, dengan mencari cacing sutra di Sungai Sair. Mudah-mudahan harapan saya untuk beliau, Pak Heri selalu diberi kesehatan, selalu diberi rezeki, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.